Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di Baghdad, suasana pasar siang itu bising luar biasa. Bukan karena teriakan pedagang, tapi karena ada satu kios baru yang menjual barang aneh. Soundhoreg 3000 watt. Sebuah pengeras suara yang kalau dinyalakan, ayam bisa jatuh dari pohon karena kaget. Dan tikus mati sebelum sempat kabur. Pemiliknya seorang pedagang bernama Kosim, bangga sekali memamerkan. Lihat, suaranya bisa sampai ke kampung sebelah tanpa kabel. Masalahnya, setiap kali Kosim uji coba, orang-orang di pasar menutup telinga sambil berteriak, "Woi, telinga kami bisa jebol." Akhirnya kabar ini sampai ke telinga seorang ulama terkenal yang sangat menjaga ketertiban kota. Ulama itu berkata di masjid, barang seperti ini harus diharamkan. Tidak ada manfaatnya kecuali merusak telinga dan mengganggu ketenangan. Namun Kosim si pedagang ngotot, tidak Ustadz, kalau buat azan atau pengumuman bukankah bermanfaat? Mana dalil yang jelas melarang? Karena perdebatan ini memanas, akhirnya sepakat memanggil Abu Nawas saja. Katanya Abu Nawas selalu punya cara menjawab yang bikin semua orang mikir atau ngakak. Sidang fatwa Soundhoreg. Hari itu di balai kota hadir ulama besar yang akan memutuskan hukum. Kosim sang pedagang, warga pasar sebagai saksi. Dan tentu saja Abu Nawas yang datang dengan gaya santai sambil membawa segelas teh. Ulama mulai bicara. Abu Nawas, kau tahu kenapa kami memanggilmu? Hukum Soundhoreg ini harus jelas. Apakah halal, mubah, atau haram? Abu Nawas menghirup tehnya dulu lalu bertanya, Tuan ulama, bolehkah saya jawab dengan syarat? Apa syaratnya? Sebelum saya menjawab, tolong hidupkan Soundhoreg itu tepat di sebelah telinga Tuan ulama selama 3 menit saja. Semua orang terkejut. Kosim malah tersenyum licik karena pikir Abu Nawas mau membuktikan bahwa Soundhoreg enak didengar. Soundhoreg pun dinyalakan. Dalam 5 detik, jenggot Tuan Ulama berkibar-kibar, sorbannya hampir lepas, dan alisnya getar seperti sayap merpati. Wajahnya pucat. Setelah 3 menit, ulama itu duduk lemas, matanya berair. Abu Nawas tersenyum. Nah, Tuan Ulama, bagaimana rasanya? Ulama mengelus telinga. Sakit, tidak karuan. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, hukum Soundhoreg sudah jelas. Kalau digunakan di tempat dan waktu yang tepat, suaranya jadi seruan. Tapi kalau dipakai sembarangan dan bikin telinga sakit, itu sudah seperti menampar orang tanpa menyentuhnya. Warga pasar mulai tertawa. Abu Nawas melanjutkan, bayangkan jika menampar pipi orang dianggap dosa, apalagi menampar gendang telinga sampai gemetar. Semua terdiam, lalu meledak tertawa. Akhirnya ulama memutuskan fatwa. Boleh digunakan untuk hal baik, dengan volume yang wajar. Haram kalau dipakai sembarangan dan mengganggu orang lain. Kosim hanya bisa mengangguk. Dan Abu Nawas, dia pulang sambil berkata, kalau suaramu terlalu keras sampai Tuhan pun kaget, itu tandanya kamu perlu mengecilkan volume. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari ilham. Namun karena terlalu asik berpikir, ia malah tersesat jauh ke dalam hutan yang sangat lebat. Ia berusaha mencari jalan keluar. Tetapi yang ditemukan justru sebuah gua besar dengan pintu gerbang emas bertuliskan selamat datang di kerajaan ular. Astagfirullah, jangan-jangan ini tempat ular raksasa, gumam Abu Nawas dengan wajah pucat. Namun karena rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya, ia melangkah masuk. Begitu memasuki gua, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergoyang, dan ia terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Saat membuka mata, Abu Nawas mendapati dirinya dikelilingi oleh manusia yang aneh. Mereka memiliki tubuh manusia, tetapi wajah mereka seperti ular. Loh, ini mimpi atau kenyataan? Gumamnya sambil mengucek mata.
Seorang pria berbadan besar dan bersisik emas mendekatinya. "Kau siapa, orang asing? Kenapa masuk ke kerajaan kami?" tanyanya dengan suara mendesis. "Saya hanya pejalan kaki yang tersesat," jawab Abu Nawas dengan hati-hati. Sang Raja Ular yang duduk di sana bertatakan batu permata tersenyum lebar. "Baiklah, karena kau telah datang ke sini, kau harus menerima hukuman atau hadiah." "Hadiah? Tentu saja," jawab Abu Nawas tanpa pikir panjang. "Tepat, hadiahmu adalah menikahi 100 wanita cantik di kerajaan kami," seru Raja Ular. Mata Abu Nawas langsung terbelalak. "Hah? Saya harus menikahi 100 wanita?" "Ya, di sini ada banyak wanita cantik yang butuh suami. Mereka akan mengurusmu seumur hidup." Abu Nawas berpikir sejenak. Di satu sisi, menikah dengan 100 wanita terdengar seperti impian semua pria. Tapi di sisi lain, bagaimana ia bisa mengurus mereka semua? Ia bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri. Tiba-tiba Abu Nawas mendapat ide. Ia berdiri tegak dan berkata, "Wahai Raja Ular, saya sangat senang dan terhormat menerima hadiah ini. Tapi izinkan saya jujur, saya memiliki penyakit aneh." "Penyakit apa?" tanya Raja Ular curiga. "Setiap kali saya menikah, istri saya akan berubah menjadi kodok dalam semalam." Raja Ular dan para wanita cantik langsung saling pandang dengan wajah ngeri. "Tidak mungkin," seru salah satu wanita. "Ya, sungguh, sudah banyak yang menjadi korban. Jika kalian ingin menikah denganku, siap-siap saja menjadi kodok esok pagi," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Dalam sekejap, seluruh wanita cantik itu menjerit ketakutan dan melarikan diri. Bahkan Raja Ular sendiri pun mundur perlahan. "Kami tidak ingin mengambil risiko. Lebih baik kau segera pergi dari sini," kata Raja Ular. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas langsung berlari keluar dari kerajaan ular dan akhirnya kembali ke desanya dengan selamat. Sejak saat itu, ia semakin percaya bahwa kecerdikan lebih berharga daripada keberuntungan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?" Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam."
Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kota Baghdad ada seorang pria licik dan tamak bernama Abu Jahil. Meskipun namanya mirip dengan tokoh zaman dahulu, kelakuannya lebih parah. Ia selalu iri dengan kecerdikan Abu Nawas dan ingin menyingkirkannya. Suatu hari, Abu Jahil mendengar kabar bahwa ada seorang dukun sakti yang bisa membuat seseorang menjadi kaya raya, dengan syarat harus memberikan tumbal manusia cerdik. Siapa orang paling cerdik di Baghdad? Tentu saja Abu Nawas, pikir Abu Jahil sambil tertawa jahat. Ia pun segera menemui dukun tersebut. Abu Jahil mendekati Abu Nawas dengan wajah penuh senyum palsu. Sahabatku Abu Nawas, aku ingin berbagi keberuntungan. Aku menemukan sebuah gua berisi harta karun, tapi aku butuh bantuanmu untuk membawanya. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tipu daya merasa curiga, namun ia tetap pura-pura tertarik. Wah, tentu saja aku suka harta karun. Ayo kita pergi, katanya sambil tersenyum. Mereka pun berangkat ke dalam hutan, menuju gua yang sudah disiapkan oleh Abu Jahil dan si dukun. Begitu Abu Nawas masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu gua ditutup dengan batu besar. Dari luar, Abu Jahil berteriak, "Tinggallah di situ Abu Nawas, sebentar lagi kau akan menjadi tumbal pesugihan, dan aku akan jadi orang terkaya di Baghdad." Abu Nawas yang terjebak di dalam gua tidak panik. Ia malah duduk santai sambil berpikir. Tak lama kemudian, ia melihat kelelawar berterbangan di dalam gua. Kalau kelelawar bisa keluar, berarti ada jalan rahasia. Dengan mengikuti arah kelelawar terbang, Abu Nawas menemukan celah kecil yang tembus keluar gua. Dengan sedikit usaha, ia berhasil keluar dari perangkap tersebut. Kemudian, ia mengambil jalan pintas dan menyamar sebagai hantu dengan menggunakan kain putih dan tanah di wajahnya. Lalu ia muncul di depan Abu Jahil dan dukun tepat saat mereka sedang menunggu pesugihan bekerja. "Wahai Abu Jahil, aku adalah arwah Abu Nawas yang kau jadikan tumbal," katanya dengan suara menyeramkan. Abu Jahil dan dukun itu langsung gemetar ketakutan. "Tolong, kami tidak bermaksud," teriak Abu Jahil sambil sujud ketakutan. Abu Nawas semakin mendekat dan berkata, "Sebagai balasan, aku akan mengambil semua hartamu dan membuatmu miskin." Tanpa pikir panjang, Abu Jahil dan dukun langsung lari terbirit-birit meninggalkan semua barang berharganya. Begitu mereka hilang dari pandangan, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Kadang cara terbaik melawan kejahatan adalah dengan menakuti-nakutinya." Akhirnya Abu Jahil gagal menjadi kaya. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa pelajaran baru dan kisah lucu untuk diceritakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa ada ulama yang dikenal sering mengelola kuburan keramat. Dia mengklaim bahwa kuburan tersebut memiliki berkah luar biasa, sehingga siapapun yang datang berziarah harus memberikan sedekah untuk mendapatkan berkah. Banyak orang percaya, sehingga ulama tersebut mendapatkan banyak uang dari sedekah para peziarah. Abu Nawas yang sering mendengar cerita ini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan pakaian lusuh dan wajah serius, Abu Nawas menyamar sebagai seorang peziarah miskin yang ingin mendapatkan berkah dari kuburan tersebut. Abu Nawas mendekati ulama itu dengan wajah memelas. "Pak Kiai, saya dengar kuburan ini penuh berkah. Apakah benar?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh harap. Ulama itu tersenyum lebar. "Benar sekali anakku. Berdoa di sini bisa membawa rezeki, menyembuhkan penyakit, dan menghapus dosa. Tapi untuk mendapatkan keberkahan itu, kamu harus memberikan sedekah seikhlasnya." Abu Nawas mengangguk. "Tapi saya tidak punya uang, Pak Kiai. Apakah saya tetap bisa berdoa di sini?" Ulama itu mengerutkan dahi. Kalau begitu, doamu mungkin tidak sekuat mereka yang bersedekah. Tapi cobalah saja." Abu Nawas pura-pura bersedih. "Pak Kiai,
Bolehkah saya menginap di sini semalam? Saya ingin berdoa hingga mendapatkan petunjuk. Ulama itu berpikir sebentar lalu mengizinkan. Baiklah, tapi jangan membuat masalah di sini. Malam itu Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Dia diam-diam menggali lubang di belakang kuburan dan memasukkan suara-suara aneh dari dalam lubang tersebut. Dia juga membuat bayangan menyeramkan dengan obor dan kain. Ketika pagi tiba, para peziarah mulai berdatangan. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kuburan keramat itu. Berhenti memberikan uang, berikan hanya doa yang tulus. Para peziarah ketakutan. Astagfirullah, kuburan ini benar-benar berbicara. Ulama itu panik. Tidak mungkin, kuburan tidak berbicara. Tapi suara itu terus terdengar. Berhenti memanfaatkan nama kuburan untuk bisnis. Orang-orang mulai memandang ulama itu dengan curiga. Pak Kiai, apa maksud suara ini? Apakah Anda telah memanfaatkan kami selama ini? Ulama itu gugup dan mencoba membantah. Tetapi Abu Nawas keluar dari tempat persembunyiannya. Wahai semua orang, suara itu adalah peringatan. Jangan mudah percaya pada orang yang memanfaatkan iman kalian untuk kepentingan pribadi. Ulama itu akhirnya mengakui perbuatannya karena tekanan dari para peziarah. Mereka marah dan meminta kembali uang sedekah mereka. Sementara itu, Abu Nawas tertawa kecil sambil pergi dari tempat itu. Sejak saat itu, kuburan keramat tersebut tidak lagi dijadikan alat bisnis. Abu Nawas kembali menjadi pahlawan desa itu dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari di sebuah auditorium megah di Damaskus diadakan debat besar-besaran antara seorang pastor dan seorang ulama Islam. Tapi kali ini yang dikirim untuk membela Islam bukanlah syekh biasa, melainkan Abu Nawas. Ribuan orang hadir siap menyaksikan debat seru ini. Pastor naik ke podium dengan percaya diri, sementara Abu Nawas masih sibuk menikmati buah kurma di bangkunya. Pastor naik ke podium lebih dulu dan mulai berbicara dengan percaya diri. Kalian umat Islam selalu melarang penyembahan berhala, tapi kalian semua sujud menghadap Ka'bah yang jelas-jelas terbuat dari batu. Apa bedanya dengan patung singa yang juga terbuat dari batu? Kalau patung singa tidak boleh disembah, kenapa Ka'bah boleh dihadapi? Penonton mulai berbisik-bisik. Abu Nawas yang duduk santai di kursinya hanya tersenyum. Pastor melanjutkan, lalu kalian mengharamkan babi, karena katanya hewan ini makan kotoran. Tapi saya punya peternakan babi yang diberi makan sayuran dan minum susu. Sementara ayam-ayam kalian malah suka makan kotoran. Jadi, mana yang lebih bersih? Para hadirin mulai terdiam. Pastor tersenyum puas. Abu Nawas bangkit dari kursinya, melangkah santai ke depan lalu berkata, yang pertama soal Ka'bah. Kami tidak menyembah batu, tapi menaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kami sholat menghadap pohon, kami akan menghadap pohon. Kalau diperintah menghadap sandal, ya kami menghadap sandal. Yang penting taat, bukan batunya. Hadirin tertawa mendengar jawaban nyeleneh Abu Nawas. Pastor terdiam, tapi tetap mencoba mempertahankan argumennya. Abu Nawas melanjutkan, nah sekarang soal babi. Tadi Anda bilang babi itu bersih karena makan sayuran. Baiklah, saya beri contoh mudah. Kalau Anda punya anjing, lalu Anda kasih makan kue setiap hari, apakah anjing itu berubah jadi kelinci? Tidak kan? Tetap anjing. Seluruh auditorium meledak dalam tawa. Pastor mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. Sekarang saya beri eksperimen sederhana. Tolong panitia bawa 1 ekor ayam dan 1 ekor babi ke panggung. Seekor ayam dan seekor babi dinaikkan ke panggung. Abu Nawas berkata, perhatikan baik-baik. Kalau 2 ayam jantan bertemu, mereka akan bertarung untuk mendapatkan betina. Tapi kalau 2 babi jantan bertemu, mereka malah berbagi betina. Penonton menyaksikan dengan mata terbelalak. Pastor mulai berkeringat. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius. Dalam Islam, kita punya aturan menjaga kehormatan. Istri hanya untuk suaminya, bukan untuk dibagi-bagi seperti babi. Maka dari itu, babi diharamkan,
bukan cuma karena makanannya, tapi juga kelakuannya. Auditorium langsung bergemuruh. Pastor tak bisa menjawab, hanya bisa menunduk dan buru-buru turun dari podium. Sementara itu Abu Nawas tersenyum puas dan berkata, "Jadi, siapa yang mau ikut makan ayam setelah ini?" Tawa pun pecah, Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan kemenangan gemilang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam di bulan Ramadan, Raja Harun al-Rasyid mengadakan diskusi terbuka di istana. Topiknya menarik. Apakah ada kondisi di mana sholat tarawih bisa menjadi haram? Para ulama yang hadir di majelis itu langsung menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin sholat tarawih bisa menjadi haram? Itu ibadah sunnah yang dianjurkan, kata salah seorang ulama dengan yakin. Namun, tiba-tiba Abu Nawas yang sedang duduk sambil menikmati kurma dan segelas susu tersenyum licik dan berkata, "Tunggu dulu, wahai para alim ulama. Aku bisa membuktikan bahwa sholat tarawih bisa menjadi haram." Para ulama langsung kaget. Raja pun tertarik. "Wahai Abu Nawas, kalau kau bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau hanya asal bicara, aku akan memberimu hukuman," kata sang raja. Abu Nawas mengangguk percaya diri. Ia pun mulai menjelaskan. "Begini Baginda, sholat tarawih memang ibadah yang mulia. Tapi bayangkan, jika ada seorang pencuri yang masuk ke rumah orang saat sholat tarawih berjamaah. Karena semua orang sedang di masjid, rumah-rumah menjadi kosong. Maka pencuri itu dengan bebasnya mengambil barang-barang berharga. Dalam kasus ini, apakah sholat tarawih yang dilakukan oleh para pemilik rumah menjadi penyebab kejahatan?" Para ulama mulai berpikir, tapi mereka masih ragu. "Itu hanya kebetulan, bukan berarti sholatnya haram," kata salah seorang ulama. Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, "Baik, aku beri contoh yang lain. Misalkan, ada seseorang yang memaksakan diri sholat tarawih sampai sakit, padahal dia sudah tua dan lemah. Dia jatuh sakit parah karena terlalu memaksakan diri. Dalam hal ini, bukankah sholat tarawihnya justru menjadi mudorot?" Raja mengelus jenggotnya dan berkata, "Masuk akal juga." Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia lalu berkata dengan nada serius, "Dan yang paling parah, wahai Baginda, bayangkan ada seorang suami yang pergi sholat tarawih ke masjid, sementara istrinya di rumah menunggu. Sang istri sudah memasak makanan enak, menata meja, dan berharap berbuka bersama suaminya. Tapi si suami malah asik tarawih sampai tengah malam, lalu pulang ke rumah dalam keadaan ngantuk, lupa menyapa istrinya. Akibatnya istrinya marah besar dan perang dunia ketiga terjadi di rumah. Nah, kalau sholat tarawih menyebabkan keributan dalam rumah tangga, bukankah itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya?" Semua orang yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan raja pun hampir tersedak karena tak bisa menahan tawa. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Argumenmu masuk akal tapi juga menggelitik," kata sang raja sambil mengusap air matanya karena terlalu banyak tertawa. Akhirnya, raja menghadiahi Abu Nawas sekantong emas sambil berpesan, "Tapi jangan kau jadikan alasan untuk tidak sholat tarawih, wahai Abu Nawas." Dan Abu Nawas pun pulang dengan senyum lebar membawa hadiah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari utusan asing bahwa sebuah kota besar di negeri bernama Los Angeles, Amerika Serikat dilanda kebakaran hebat. Raja Harun al-Rasyid yang ingin menunjukkan kemurahan hati kerajaannya memutuskan untuk membantu. Namun bukannya mengirim pasukan pemadam kebakaran, Raja malah memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, engkau adalah orang paling cerdik di negeri ini. Aku memerintahkan kamu untuk pergi ke Los Angeles dan memadamkan kebakaran di sana. Mereka membutuhkan bantuan segera," titah Baginda Raja. Abu Nawas tercengang. "Paduka, hamba ini hanya rakyat kecil, bukan petugas pemadam kebakaran. Bagaimana mungkin hamba bisa memadamkan api di kota besar seperti itu?" Namun Raja Harun tersenyum licik. "Aku tahu engkau punya akal yang luar biasa. Lakukan apapun yang diperlukan, asal api itu padam. Kalau tidak berhasil, jangan pulang ke negeriku." Mau tak mau, Abu Nawas menyanggupi perintah tersebut. Dengan berat hati, ia naik ke kapal menuju Los Angeles, Amerika Serikat.
Setibanya di sana, ia disambut oleh wali kota Los Angeles yang wajahnya tampak penuh harapan. Abu Nawas, kami sangat bersyukur kau datang. Apa rencanamu untuk memadamkan kebakaran ini? Abu Nawas berpikir keras. Tiba-tiba ia mengeluarkan sehelai kertas dari sakunya dan berkata, "Pertama-tama, saya butuh daftar nama semua orang di kota ini." Wali kota bingung, "Untuk apa daftar nama itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Saya akan menulis undangan resmi kepada API agar keluar dari kota ini. Jika kita meminanya dengan sopan, mungkin API akan mengerti dan pergi dengan damai." Orang-orang di sana mulai berbisik, orang ini waras atau tidak. Namun karena putus asa, wali kota setuju. Setelah menulis undangan untuk API, Abu Nawas berjalan menuju lokasi kebakaran. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, "Wahai API, aku Abu Nawas, mengundangmu untuk meninggalkan kota ini dan pindah ke tempat yang tidak mengganggu siapapun." Tentu saja API tidak peduli dan tetap menyala. Melihat ini, Abu Nawas pura-pura berpikir keras lagi. Lalu ia berkata kepada wali kota, "Jika cara ini tidak berhasil, aku punya cara yang lain. Kita harus mengalahkan API dengan sesuatu yang lebih besar darinya." "Apa itu?" tanya wali kota dengan antusias. "Lebih banyak API," jawab Abu Nawas santai. Semua orang terkejut. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Jika kita membakar seluruh kota, api itu akan kehilangan tujuan. Tidak ada lagi yang bisa dibakar, maka api akan padam dengan sendirinya." Wali kota hampir pingsan mendengar ide gila tersebut. "Tidak, itu bukan solusi, Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa. "Aku hanya bercanda, tapi lihat, kalian semua tertawa meskipun sedang dalam situasi sulit. Itu yang aku maksud. Kita tetap kompak dan saling mendukung. Kita bisa menghadapi kebakaran ini bersama-sama." Akhirnya dengan bantuan Abu Nawas, warga Los Angeles dan petugas kebakaran bekerja sama memadamkan api secara terorganisasi. Mereka menyelamatkan kota itu tanpa perlu mengundang api atau membakar semuanya. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, wali kota bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau memberikan solusi aneh-aneh di awal tadi?" Abu Nawas tersenyum, "Karena terkadang di tengah kepanikan manusia perlu tertawa agar bisa berpikir jernih. Dan sekarang lihatlah hasilnya." Ketika Abu Nawas pulang ke negerinya, Raja Harun al-Rasyid menyambutnya dengan senyuman. "Bagaimana hasilnya, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Paduka, api itu akhirnya pergi setelah kami memberikan undangan khusus. Tapi jangan tanya undangan macam apa." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas ingin bersedekah untuk mencari pahala. Ia mengambil sekantong uang dari tabungannya dan berniat membagikannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. "Sedekah itu harus tepat sasaran," gumamnya. "Aku harus mencari orang yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan." Maka berkeliling Abu Nawas ke seluruh kota, mencari orang yang tampak paling menderita. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria berpakaian lusuh. Wajahnya penuh kesedihan dan tubuhnya tampak kurus kering. "Inilah dia," pikir Abu Nawas. Ia pun mendekati pria itu dan menyerahkan sekantong uang sambil berkata, "Saudaraku, ini untukmu. Semoga bisa meringankan beban hidupmu." Pria itu terkejut, tetapi segera mengambil kantong uang itu dengan wajah sumringah. "Terima kasih, wahai dermawan. Kau benar-benar orang baik," katanya. Lalu tiba-tiba ia berteriak ke arah sekelompok pria lain di seberang jalan. "Hai teman-teman, aku menang taruhan lagi." Abu Nawas terkejut. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan dahi berkerut. "Maaf tuan, sebenarnya aku bukan orang miskin. Aku baru saja kalah dalam taruhan dan harus membayar hutang kepada teman-temanku. Sekarang berkat uang ini aku bisa melunasi semuanya." Abu Nawas melongo. Ia baru saja menyerahkan uangnya kepada seorang penjudi. Dengan kesal ia berkata, "Wahai saudaraku, sedekah memang harus ikhlas. Tapi kalau tahu begini, aku lebih baik menyerahkan uangku ke kambing." Pria itu tertawa, lalu berlari ke arah teman-temannya sambil berteriak, "Hari ini aku menang 2 kali, dapat uang dan dapat doa dari orang baik."
Abu Nawas mengelus dada, "Ya Allah, semoga engkau tetap mencatat sedekahku sebagai amal baik, meskipun salah sasaran." Sejak hari itu, Abu Nawas memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam bersedekah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan di pinggiran kota untuk mencari udara segar. Namun entah bagaimana, ia tiba-tiba merasa berada di tempat yang asing. Ia melihat pasar yang sangat ramai, tapi anehnya semua orang di sana berpakaian seperti zaman dahulu, bahkan lebih kuno dari biasanya. Warna-warni pakaian mereka begitu mencolok, dan wajah mereka terlihat berbeda dari orang-orang di kotanya. Abu Nawas menghentikan seorang pedagang roti dan bertanya, "Wahai tuan, ini pasar apa namanya?" Pedagang itu menjawab, "Ini pasar gaib, tempat para makhluk tak kasat mata berjualan. Kenapa kau bisa ada di sini?" Abu Nawas terbelalak, "Astagfirullah, aku tersesat." Ia mencoba pergi, tetapi setiap jalan yang ia tempuh justru membawanya kembali ke tengah pasar. Seorang penjual buah bertanya, "Kau terlihat bingung, wahai manusia. Apa kau ingin membeli sesuatu?" Abu Nawas berpikir cepat. Jika ini benar pasar gaib, maka ia harus berhati-hati. Ia bertanya, "Apa yang kau jual?" Penjual itu tersenyum lebar. "Aku menjual apel yang bisa membuatmu lupa hutang." Abu Nawas terkejut. "Wah, kalau begitu, semua orang pasti ingin membelinya." Penjual lain datang dan berkata, "Aku menjual kurma yang bisa membuatmu tidur selama seminggu." Abu Nawas menggeleng. "Terima kasih. Kalau aku tidur selama itu, pasti istriku akan marah besar." Tiba-tiba seorang kakek tua berjubah datang menghampiri Abu Nawas dan berbisik, "Wahai manusia cerdik, kau tidak bisa keluar dari pasar ini, kecuali jika kau menjawab satu teka-teki." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, apa teka-tekinya?" Kakek itu bertanya, "Apa yang semakin berkurang jika dibagi, tapi semakin bertambah jika diberikan?" Abu Nawas berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan menjawab, "Ilmu. Jika dibagi kepada orang lain, semakin banyak yang mendapat manfaatnya. Jika diberikan, malah semakin bertambah." Kakek itu tertawa. "Jawabanmu benar. Kau boleh pulang." Tiba-tiba Abu Nawas merasa tubuhnya ringan, lalu plop. Ia terbangun di dekat rumahnya dengan kantong penuh koin emas. Ia tersenyum. "Wah, perjalanan yang aneh. Tapi untung aku tidak membeli apel pelupa hutang tadi." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi para penasehat istana. Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas dengan sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba, Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Kenapa Allah menciptakan kejahatan di dunia ini?" Abu Nawas yang dikenal cerdik tersenyum sambil berpikir sejenak. Ia tahu pertanyaan ini rumit, tetapi ia juga tahu Raja pasti ingin mendengar jawaban yang tidak biasa. "Baginda," kata Abu Nawas dengan sopan, "pertanyaan Baginda sangat menarik. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya sesuatu." Raja mengangguk. "Tentu, silahkan." "Baginda," kata Abu Nawas sambil menunduk hormat, "kenapa Baginda punya penjaga istana?" Raja menjawab, "Itu mudah, untuk melindungi istana dari orang jahat yang ingin mencuri atau menyerang." Abu Nawas tersenyum. "Nah, Baginda, kalau begitu, kejahatan itu diciptakan Allah agar manusia tahu pentingnya kebaikan dan kehati-hatian. Tanpa kejahatan, bagaimana kita bisa menghargai orang baik? Dan tanpa masalah, apa gunanya penjaga seperti di istana Baginda?" Raja terdiam sejenak lalu berkata, "Jawabanmu ada benarnya, tapi tetap saja aku merasa Allah tidak perlu menciptakan kejahatan." Abu Nawas mengangguk sopan. "Baginda, jika tidak ada kejahatan, maka Baginda tidak akan menjadi raja yang bijaksana seperti sekarang.
Karena Baginda sering menghadapi masalah, Baginda jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah itu hikmah dari adanya kejahatan? Raja mulai mengerti, tetapi ia tetap ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. Baiklah, tapi kenapa Allah tidak menciptakan manusia yang semuanya baik-baik saja? Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, coba bayangkan, kalau semua orang baik, tidak akan ada yang mau jadi rakyat biasa. Semua orang akan merasa pantas menjadi raja. Akhirnya, Baginda tidak akan punya rakyat, karena semuanya ingin memerintah. Dunia akan kacau. Para penasihat istana tertawa mendengar logika Abu Nawas yang unik. Sementara Raja menepuk dahinya, bingung apakah harus marah atau tertawa. Abu Nawas, kau memang penuh akal. Jawabanmu lucu, tapi ada benarnya juga. Kau selalu berhasil membuatku jengkel sekaligus kagum. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, Ampun Baginda, hamba hanya mencoba menjawab dengan sederhana. Lagi pula, tanpa kejahatan, mungkin Baginda tidak akan pernah memanggil saya ke istana. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak, memuji kecerdasan Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang lucu dan cerdas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang pendeta sombong yang datang ke kota Baghdad. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih pandai dari semua orang, termasuk para ulama Islam. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di tengah pasar dan berteriak, Wahai penduduk Baghdad, aku ingin menantang siapapun untuk berdebat denganku. Jika kalian bisa mengalahkanku dengan akal dan ilmu, aku akan mengakui bahwa aku salah. Penduduk Baghdad saling berpandangan, tak ada yang berani maju. Mereka tahu bahwa pendeta itu terkenal cerdas dan licik dalam berdebat. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang tengah kocak dan cerdik maju ke depan. Dengan santai ia berkata, Aku menerima tantanganmu, wahai pendeta. Mari kita mulai. Pendeta itu tersenyum sinis. Baik, aku akan menguji bacaan Al-Quran yang kalian baca. Aku pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Celakalah orang-orang yang sholat. Bukankah itu aneh? Bagaimana bisa Al-Quran mencela orang yang sholat? Penduduk Baghdad terdiam. Mereka tahu bahwa pendeta itu sengaja hanya mengutip setengah ayat untuk menyesatkan pemahaman orang-orang. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Wahai pendeta, aku juga ingin menguji kitab sucimu, katanya. Pendeta itu tertawa. Silakan, tanyakan apa saja. Abu Nawas berkata, Baiklah, aku pernah membaca dalam kitab sucimu. Janganlah kamu mendekati ibadah. Aku tidak ingat lanjutannya. Tapi karena itu tertulis di kitabmu, berarti ibadah memang dilarang, bukan? Pendeta itu langsung berteriak, Tidak, kau telah memotong ayat. Kalimat lengkapnya adalah, Janganlah kamu mendekati ibadah dalam keadaan mabuk. Abu Nawas tertawa. Nah, begitu pula dengan ayat yang kau sebutkan tadi. Kalimat lengkapnya adalah, Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi bukan sholatnya yang dicela, melainkan orang-orang yang malas dan tidak khusyuk. Pendeta itu langsung terdiam. Wajahnya memerah, malu karena jebakannya sendiri berbalik kepadanya. Penduduk Baghdad yang tadi diam kini tertawa dan bersorak. Mereka bertepuk tangan sambil berkata, Hidup Abu Nawas, hidup kecerdasan. Akhirnya pendeta itu pergi dengan wajah merah padam. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan santai, menikmati kemenangan tanpa perlu marah-marah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui sang pertapa di puncak gunung. Setelah perjalanan jauh dan melelahkan, akhirnya ia sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian, kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus jenggotnya dan tersenyum. Anak muda,
Belajar ilmu sakti itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap? Tentu guru, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, baiklah, ada 3 ujian yang harus kau lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku. Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini. Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil megap-megap. Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat. Sang pertapa tersenyum. Pelajaran pertama, jangan memaksa diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot. Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya. Sang pertapa lalu berkata, sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum. Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan, katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, apakah kau berhasil bertapa? Abu Nawas menjawab, tentu guru, aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan. Sang pertapa tertawa dan berkata, pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Abu Nawas mengangguk bangga, aku siap untuk ujian terakhir guru. Sang pertapa lalu berkata, sekarang ujian terakhir, kau harus tetap tersenyum meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu. Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. Kenapa kau tetap tersenyum? Abu Nawas menjawab santai. Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, guru. Maksudmu? Tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. Aku tidak mau memaksa diri seperti mangkat batu. Dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu, aku menutup telinga sejak tadi, agar tak mendengar hinaanmu. Sang pertapa terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti, karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian. Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu paling sakti yang pernah ia pelajari. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa tersiar kabar bahwa 2 orang sakti bernama Bahlul dan Jahil ingin mencelakai Abu Nawas. Mereka merasa reputasi mereka terganggu karena Abu Nawas selalu dianggap lebih cerdas daripada mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Suatu hari, Bahlul dan Jahil mendatangi Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas, kami ingin mengajakmu bermain sebuah permainan. Jika kau kalah, kau harus mengakui bahwa kami lebih hebat darimu, kata Bahlul. Abu Nawas yang mencium gelagat tidak baik dengan tenang menjawab, permainan apa itu tuan-tuan sakti? Kami akan membawa sebuah peti misterius ke tengah hutan. Jika kau bisa menemukan dan membuka peti itu tanpa bantuan siapapun, kami akan mengakui kecerdikanmu. Tapi jika gagal, bersiaplah untuk malu di depan raja, ujar Jahil dengan senyum licik. Abu Nawas berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, tapi pastikan aku memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, katanya. Esok harinya mereka bertiga menuju hutan. Bahlul dan Jahil membawa peti yang berat, lalu menguburnya di bawah pohon besar. Mereka tertawa kecil, yakin Abu Nawas tidak akan menemukannya, karena mereka telah merapal mantra gaib pada peti tersebut. Baik Abu Nawas, kami akan meninggalkanmu di sini. Kau punya waktu hingga matahari terbenam, kata Bahlul sambil tertawa puas. Setelah mereka pergi, Abu Nawas duduk tenang di bawah pohon. Ia mengamati sekitar, lalu berteriak,
Wahai pohon besar, beritahukan aku rahasia yang disembunyikan oleh dua orang bodoh tadi. Tentu saja pohon itu tidak menjawab. Tapi tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan memukul batang pohon dengan sandal kayunya sambil berteriak, "Keluarkan rahasiamu, atau aku akan mendebangmu." Dari kejauhan, Bahlul dan Jahil mengintip, penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Mereka mulai khawatir karena melihat Abu Nawas tampak serius berbicara dengan pohon. "Aku hitung sampai 3. 1, 2, teriak Abu Nawas semakin keras. Takut peti mereka benar-benar ditemukan, Jahil berbisik kepada Bahlul. "Dia tahu, cepat kita keluarkan peti itu sebelum pohon mengkhianati kita." Mereka pun berlari ke pohon, menggali dengan tergesa-gesa, dan mengeluarkan peti tersebut. "Ini Abu Nawas, kau memang cerdas. Pohon ini sudah memberitahumu," ujar mereka ketakutan. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Terima kasih pohon besar, karena telah membantu aku menang." Bahlul dan Jahil pergi dengan malu. Sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan senyum puas karena telah mengalahkan mereka tanpa harus mengotori tangan sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas menerima undangan dari seorang saudagar kaya di kota sebelah. Untuk sampai ke sana, ia harus melewati sebuah hutan yang dikenal sebagai hutan keramat. Orang-orang di desa sudah memperingatkannya bahwa banyak yang pernah tersesat di sana dan tidak pernah kembali lagi. Namun seperti biasa, Abu Nawas dengan santai berkata, "Apalah artinya hutan keramat bagi orang sekeren aku? Bahkan setan pun mungkin akan meminta tanda tanganku." Dengan keyakinan penuh, ia pun memasuki hutan. Awalnya semua berjalan lancar. Ia bernyanyi kecil, menikmati angin yang sejuk dan kicauan burung. Namun semakin ia jauh melangkah, pohon-pohon tampak semakin besar dan menyeramkan. Jalan setapak yang ia lalui tiba-tiba menghilang, digantikan oleh semak belukar yang lebat. Saat mencari jalan keluar, Abu Nawas bertemu dengan seorang pria tua berjanggut panjang yang tiba-tiba muncul dari balik pohon. "Siapa kau orang asing? Berani-beraninya kau masuk hutan ini tanpa izin," kata pria itu dengan suara berat. Abu Nawas tersenyum lebar. "Maafkan saya, Pak Janggut Panjang, saya hanya seorang musafir yang tersesat. Tapi kalau Anda mau, saya bisa jadi tamu kehormatan Anda." Pria tua itu tertawa kecil. "Hutan ini bukan tempat untuk bercanda. Kau harus membuktikan keberanianmu, atau tidak akan bisa keluar dari sini." Pria tua itu membawa Abu Nawas ke sebuah tempat terbuka. Di sana, bayangan aneh muncul di tanah, menari-nari tanpa ada orang yang bergerak. "Kalau kau bisa menari lebih baik dari bayangan ini, aku akan membiarkanmu lewat," kata pria itu. Abu Nawas memutar otak. Ia lalu mengeluarkan sehelai kain dari kantongnya dan mulai menari sambil melambai-lambaikan kain itu. Gerakannya sangat aneh, seperti ikan yang melompat dari air. Pria tua itu heran. "Apa yang kau lakukan? Itu bukan menari, itu seperti kau sedang kesurupan." Abu Nawas tertawa. "Ini seni kontemporer, Pak Tua. Kalau bayangan itu bisa menari bebas, kenapa saya tidak?" Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas melihat patung-patung menyeramkan yang tampak seperti manusia nyata. Pria tua itu berkata, "Salah satu dari mereka adalah manusia hidup yang terjebak kutukan. Temukan dia jika kau ingin keluar." Abu Nawas mendekati setiap patung dan berkata, "Hei, siapa yang ingin bebas? Angkat tangan sekarang juga." Semua patung diam, kecuali satu yang refleks mengangkat tangannya. Ternyata dia adalah manusia yang terkutuk. Abu Nawas tertawa. "Lihat, saya bahkan bisa membuat patung angkat tangan. Sekarang, biarkan saya lewat." Pria itu terkejut dengan kecerdikan Abu Nawas dan akhirnya mengizinkannya untuk pergi. Setelah melalui berbagai tantangan, Abu Nawas akhirnya menemukan jalan keluar. Saat tiba di kota, ia menceritakan pengalamannya kepada saudagar dan warga setempat. "Jadi, apa pelajaran dari perjalananmu di hutan keramat?" tanya salah satu warga. Abu Nawas tersenyum lebar. "Pelajarannya adalah, kalau kau tersesat, bawa otak dan keberanianmu, bukan cuma bekal makanan." Semua orang tertawa dan Abu Nawas pun menikmati jamuan di rumah saudagar dengan penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu malam saat sedang berjalan di hutan, Abu Nawas tersandung sesuatu. Ia melihat sebuah kendi tua dan berdebu di tanah. Karena penasaran, ia mengambilnya dan membersihkan debunya. Tiba-tiba dari dalam kendi keluar asap tebal. Lalu muncul sosok jin besar dan menyeramkan. "Terima kasih telah membebaskanku, wahai manusia. Aku adalah jin yang sudah terkurung di dalam kendi ini selama ratusan tahun. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu," kata jin dengan suara menggelegar. Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum licik. "Baiklah jin, permintaan pertamaku adalah, aku ingin kau menangis." Jin terkejut. "Apa? Kenapa kau ingin aku menangis? Aku ini jin perkasa, aku tidak menangis." "Pokoknya itu permintaanku," kata Abu Nawas tegas. Jin mulai berpikir keras. Ia mencoba mengenang masa lalunya yang sedih, tapi tetap saja tidak bisa menangis. Abu Nawas mendekatinya dan berkata, "Baiklah, kalau kau tidak bisa menangis dengan cara biasa, aku akan membantumu." Abu Nawas lalu berdiri di depan jin dan mulai bercerita. "Dulu, ada seorang jin yang terkurung di dalam kendi selama ratusan tahun. Ia menunggu dengan sabar sampai akhirnya seseorang membebaskannya. Tapi malangnya, orang pertama yang ditemuinya malah menyuruhnya menangis. Bukankah itu menyedihkan?" Jin terdiam. Ia mulai berpikir. Lalu matanya berkaca-kaca. Kemudian air mata mulai mengalir dari matanya. Itu memang sangat menyedihkan. Jin pun menangis terseduh-seduh. Abu Nawas tertawa puas. "Bagus. Sekarang aku akan menyampaikan permintaan keduaku." Jin yang masih terisak bertanya, "Apalagi permintaanmu?" "Aku ingin kau tertawa," kata Abu Nawas. "Hah? Aku baru saja menangis. Sekarang kau menyuruhku tertawa? Itu tidak mungkin," kata Jin sambil mengusap air matanya. "Oh, sangat mungkin," kata Abu Nawas. "Karena baru saja aku menyuruh jinnya perkasa menangis, dan dia benar-benar menangis. Bukankah itu sangat lucu?" Jin terdiam, lalu berpikir. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Benar juga, aku jin perkasa, tapi bisa dibuat menangis hanya karena cerita bodoh." Abu Nawas tersenyum puas. "Nah, sekarang aku akan menyampaikan permintaan ketigaku." Jin masih tertawa. "Apa permintaanmu yang terakhir?" Abu Nawas mendekati jin dan berbisik, "Aku ingin kau kembali masuk ke dalam kendi." Jin langsung berhenti tertawa. "Hah? Tidak, aku baru saja keluar setelah ratusan tahun terkurung." "Tapi itu permintaanku, dan kau harus menepatinya," kata Abu Nawas. Jin pun menangis lagi, lalu dengan terpaksa masuk kembali ke dalam kendi. Sebelum menutup kendi itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah mengabulkan semua permintaanku. Sampai jumpa ratusan tahun lagi." Lalu ia menutup kendi dan menguburnya kembali ke tanah. Sementara itu di dalam kendi, Jin menangis sambil tertawa, bingung dengan kejahilan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi, raja sedang berjalan-jalan di taman istana ketika ia menyadari sesuatu yang aneh. Sepasang sepatunya yang sangat mahal, hadiah dari seorang saudagar, hilang entah kemana. Raja pun marah besar dan segera memanggil semua pengawal serta pelayan istana. "Siapa yang berani mencuri sepatuku? Cari sampai ketemu, atau kalian semua akan dihukum," bentak raja dengan wajah merah padam. Para pengawal langsung sibuk mencari ke seluruh sudut istana, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak sepatu itu. Raja semakin marah. "Kalau begini, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini." Abu Nawas pun datang dengan wajah tenang seperti biasanya. "Abu Nawas," kata raja sambil menatap tajam, "sepatu kesayanganku hilang di dalam istana. Aku ingin kau menemukannya, atau aku akan menjadikanmu sebagai tersangka utama." Abu Nawas mengangguk dengan santai. "Baginda, jika sepatu itu hilang di istana, berarti pelakunya ada di antara orang-orang di istana. Beri saya waktu untuk menemukan pencurinya." Raja setuju dan semua orang di istana dikumpulkan di aula besar. Abu Nawas berdiri di depan umum dan berkata, "Aku punya cara ampuh untuk menemukan pencuri sepatu raja. Di sini ada tongkat-tongkat kayu. Aku akan memberikan masing-masing satu tongkat kepada kalian. Tongkat ini adalah tongkat ajaib." Semua orang terlihat bingung.
Tongkat ini, lanjut Abu Nawas, akan bertambah panjang 1 jengkal jika dipegang oleh pencuri. Jadi besok pagi kembalikan tongkat ini padaku dan kita akan tahu siapa pencurinya. Setiap orang menerima tongkat dan pulang dengan perasaan gelisah. Keesokan harinya, semua orang kembali ke aula dengan membawa tongkat masing-masing. Abu Nawas memeriksa satu persatu tongkat yang dikembalikan. Ketika sampai pada salah satu pelayan, ia langsung menunjuk sambil berkata, "Inilah pencuri sepatu raja." Raja terkejut, "Bagaimana kau bisa tahu?" Abu Nawas tersenyum dan menjelaskan, "Baginda, tongkat ini sebenarnya bukan tongkat ajaib. Saya hanya menakut-nakuti mereka. Pelayan ini karena takut ketahuan telah memotong tongkatnya sendiri agar tidak bertambah panjang. Lihat, tongkatnya lebih pendek dari yang lain." Semua orang terkejut melihat tongkat pelayan itu memang lebih pendek. Pelayan itu akhirnya mengaku telah mencuri sepatu raja dan menyembunyikannya di gudang. Sepatu pun ditemukan dan raja sangat senang. "Abu Nawas, kau memang cerdas. Aku tak tahu apa yang akan kulakukan tanpa dirimu," ujar raja sambil tertawa lega. Abu Nawas memungkuk hormat dan menjawab, "Terima kasih Baginda. Kalau sepatu hilang lagi, saya siap membantu. Tapi untuk berjaga-jaga, mungkin Baginda harus menyimpan sepatu di tempat yang lebih aman." Semua orang tertawa mendengar itu, termasuk sang raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang panasnya luar biasa, Yusuf dan Amin menggiring domba mereka ke padang rumput. Mereka berdua adalah sahabat karib yang selalu bersama, mulai dari menggembala domba sampai mengutang gorengan di warung Mbak Marina. Domba mereka sehat dan gemuk, bulunya lebat seperti karpet sultan. Siang itu, terik matahari begitu menyengat sampai keringat mereka mengucur deras seperti genteng yang bocor. Amin yang mulai kepanasan tiba-tiba mendapat ide cemerlang. "Sob, ayo kita mandi di sungai." Yusuf mengangguk semangat. "Setuju. Lagian ini panas banget, berasa kayak domba yang lagi dipanggang." Tapi kemudian Yusuf teringat pada domba mereka. "Tapi gimana kalau domba kita hilang? Bahaya, Min." Amin hanya tertawa santai sambil garuk-garuk kepala. "Tenang saja, di sini aman kok. Siapa yang mau mencuri domba di tengah panas begini? Orang waras aja mending tidur siang." Yusuf akhirnya setuju. Mereka pun berlari ke sungai dan langsung nyemplung ke sungai. Sambil main air, mereka bercanda dan saling menyipratkan air. Sesekali Amin pura-pura tenggelam sambil teriak minta tolong. Tapi Yusuf cuma cengar-cengir sambil bilang, "Drama loh." Setelah puas main air, mereka kembali ke padang rumput sambil tertawa-tawa. Tapi tawa mereka langsung terhenti begitu melihat pemandangan yang mengejutkan. Salah satu domba mereka hilang. Yang tersisa cuma bulu-bulu yang berserakan. Yusuf langsung panik. "Aduh, domba kita dimakan serigala. Gimana ini, Min?" Amin yang biasanya tenang mendadak menjadi licik. Dengan gaya sok yakin, ia menunjuk domba yang tersisa dan berkata, Tunggu dulu. Yang dimakan serigala tuh domba kamu, Sob. Yang selamat ini punyaku." Yusuf melongo. "Hah? Nggak mungkin, itu dombaku. Aku hafal betul ciri-cirinya. Bulunya lebat dan warnanya sama persis." Amin dengan muka tembok menimpali. "Ah, itu mah semua domba juga begitu. Lagian kamu kan yang ngajak mandi. Jadi yang hilang itu dombamu, adil kan?" Yusuf ngamuk. "Nggak bisa begitu dong, itu kan dombaku. Jangan ngarang, Min." Amin tetap ngotot sambil nyengir kuda. "Pokoknya ini dombaku, titik." Mereka pun bertengkar hebat. Bahkan mereka nyaris saling jambak kalau tidak ingat bahwa rambut mereka pendek semua. Akhirnya mereka sepakat untuk membawa perkara ini ke hadapan Baginda Raja. Sesampainya di istana, mereka langsung menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda yang sedang menikmati es kelapa muda langsung kaget melihat dua pemuda itu ribut sambil tarik-tarikan domba. "Ada apa ini? Ribut-ribut bawa domba segala?" tanya Baginda dengan alis terangkat. Yusuf dan Amin langsung berebutan bicara. "Baginda, ini domba milikku," kata Yusuf. "Enggak, ini punyaku Baginda," sahut Amin sambil pasang muka memelas. Baginda Raja geleng-geleng kepala, bingung melihat dua sahabat yang biasanya akur jadi ribut gara-gara seekor domba.
Kelihatannya ini masalah rumit. Panggilkan Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas dengan langkah santai dan senyuman licik khasnya. Ada masalah apa, Baginda? Tanyanya sambil menyapu pandangan ke Yusuf, Amin, dan domba yang tampak kebingungan. Setelah mendengar penjelasan dari keduanya, Abu Nawas mengangguk-angguk sambil mengelus jenggotnya yang sedikit keriting. Lalu dengan gaya sok bijak, ia berkata, "Baiklah, biar aku tanya pada domba ini. Biar dia sendiri yang memberi kesaksian." Semua orang melongo. "Apa?" tanya domba. Abu Nawas mendekati domba itu dan bertanya dengan suara lantang, "Hai domba, siapa pemilikmu yang sebenarnya?" Domba itu hanya melongo sambil mengunyah rumput, ekspresinya polos seperti tidak bersalah. Tidak kehabisan akal, Abu Nawas mengeluarkan pentungan kayu. "Kalau kau tidak menjawab, aku akan memukulmu." Domba itu tetap diam, santai seperti di pantai. Abu Nawas pura-pura marah dan memukul tanah di samping domba sambil berteriak, "Jawab, atau aku pukul lagi." Domba itu kaget dan mengembik pelan. Tiba-tiba Yusuf berteriak, "Hentikan Abu Nawas, jangan sakiti dia. Itu memang domba milik Amin." Abu Nawas tersenyum licik. Akhirnya ketahuan juga. Amin langsung pucat pasi. Ia mencoba pura-pura menangis. "Iya tuan, itu domba Yusuf. Saya cuma bercanda kok." Abu Nawas melotot. "Bercanda? Itu namanya ngibul. Berani-beraninya kau bohong sama sahabatmu sendiri." Amin tertunduk malu. "Ampun tuan, saya nggak bakal bohong lagi. Sumpah, kalau bohong lagi biar domba ini salto beneran." Mendengar pengakuan Amin, semua yang ada di ruangan tertawa terbahak-bahak. Bahkan Baginda Raja sampai terpingkal-pingkal sambil berkata, "Kamu memang licik, Amin, tapi aku menghargai kejujuranmu. Lain kali jangan bohong lagi ya." Amin mengangguk cepat. "Siap, Baginda." Baginda Raja dan semua yang hadir tertawa terbahak-bahak lagi. Dan begitulah perkara domba pun selesai dengan damai. Yusuf dan Amin kembali rukun. Dan Amin belajar satu hal penting hari itu. Jangan pernah bohong di depan Abu Nawas. Apalagi soal domba yang bisa salto. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.